Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai bagian-bagian dari mu'aradhah secara terperinci. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana jawaban mu'allil ketika mendapatkan mu'aradhah atau sanggahan dari sa'il. Ajwibatul mu'allili anil mu'aradhati. Jawaban mu'allil anil mu'aradhati dari penyanggahan. Fa'idha wajjahas sa'ilu, apabila mengarahkan as-sa'ilu siapa penanya atau mu'arid, isinya sa'il ini adalah mu'arid, orang yang menyanggah, mengarahkan al-mu'aradhatah pada penyanggahan ila da'wal mu'allili pada klaim mu'allil ala ahadil wujuhi atas salah satu segi allati yang syarahnaha telah menjelaskan kami ha terhadap al-wujuh kana maka ada lil mu'allili ialah bagi mu'allil ayyujiba apa menjawab siapa mu'allil bi ahadi salasati ajwibatin dengan salah satu tiga jawaban. Jadi ketika mu'allil itu mendapatkan sanggahan dari sa'il, maka mu'allil boleh menjawab dengan tiga jawaban berikut ini. Pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, al-man'u, ialah menolak. Menolak, yaitu bagaimana cara mu'allil menolak sanggahan dari sa'il. Wadzalikah, dan adapun al-man'u, ayyamna'ah, ialah menolak siapa mu'allil, ba'da muqaddimati dalilil mu'aridi, terhadap sebagian premis-premis argumen mu'arid, orang yang menyanggah, allati yang lam yukim, yang tidak menegakkan siapa mu'arid, alaiha atas muqaddimat dalilan pada dalil. Wa makna dzalika, adapun pengertian hal tersebut, pengertian al-mana, ayat lubah, ialah menuntut siapa mu'allil, minhu dari mu'arid, tad'i mahadihil muqaddimati, untuk memperkokoh premis ini bidalilih dengan dalil ad-dalih yang menunjukkan apa dalil ala sihhatiha atas keabsahannya hadhil muqaddimah, alama atas penjelasan, alama atas sesuatu, isinya ma ini adalah penjelasan, arafta yang telah mengetahui kamu fil manhi di dalam bab al-mana. Jadi cara pertama mu'allil menjawab sanggahan dari mu'arid yaitu dengan cara al-man'u, menolak. Menolak apa? Yaitu menolak salah satu premis yang disampaikan oleh mu'arid. Tapi dengan syarat premis yang ditolak ini belum diberikan dalil atau argumen oleh mu'arid. Ini mana ini sebagaimana mana yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, mengenai penolakan. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai al-mana itu apa, penolakan itu apa, termasuk bagaimana cara menolak dan dalil yang boleh ditolak. Premis yang boleh ditolak atau dalil yang boleh ditolak itu apabila
belum diberikan argumen, belum diberikan dalil, ya, belum diberikan argumentasi, maka boleh ditolak. Kalau sudah diberikan argumen, maka tidak boleh ditolak. Namanya ghasab. Ya, nanti itu kalau ditolak namanya ghasab. Kalau sudah diberikan argumen. Asani, adapun yang kedua, an-naqdu, ialah pembatalan atau membatalkan. Penjelasan mengenai an-naqdu ini ada di bab berikutnya nanti setelah selesai pembahasan mengenai mu'aradah ini. Wadzalikah, dan adapun an-naqdu bi ayyusbitah, ialah dengan menetapkan siapa mu'allil fasada dalilil mu'aridi, terhadap kerusakan dalil mu'arid, orang yang menyanggah. Imma bi annal hukmah, ada kalanya dengan sesungguhnya apa hukum, alladzi fihi, ini kurang ya, alladzi fihi, yang ada apa hukum, fihi di dalam dalilil mu'arid, yatakhallafu, ialah tertinggal apa hukum, anil mahkumi alaih, dari mahkum alaih. Au bi anna hadzal dalilah, atau dengan sesungguhnya apa dalil ini, yastalzimu, ialah berkonsekuensi apa hadzal dalil, at-tasalsulah, pada tasalsul. Au nahwi dzalika, atau selain hal tersebut. Wa yusamma, dan dinamakan hadzal tariqu, apa cara ini, bin naktil ijmali, dengan naktul ijmali, pembatalan secara global. Li'annahu, karena sesungguhnya mu'allil lam yata'arrad, ialah tidak menyinggung siapa mu'allil, li muqaddimatin, pada premis muayyanatin, yang tertentu, min muqaddimatid dalili, dari premis-premis dalil, bil ibtali, dengan pembatalan, bil ibtali, dengan pembatalan, kama fil manhi, sebagaimana di dalam penolakan. Bal warada, melainkan datang apa ibtol, bal waradah, melainkan datang apa ibtol, alat dalili, atas dalil, jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Jumlatan wahidatan ini dalil secara keseluruhan, bukan muayyanah, bukan tertentu, misalnya muqaddimah surah atau muqaddimah kubra, melainkan dalil secara keseluruhan, yaitu kumpulan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Kama, sebagaimana penjelasan, huwa, adapun ma, wadihun, ialah jelas. Cara yang kedua, mu'allil menjawab sanggahan dari mu'arid, yaitu dengan cara an-naktu, membatalkan. Ini an-naktu ini akan dibahas pada bab berikutnya setelah selesai menjelaskan mengenai mu'aradah ini. Namun secara global an-naktu ini yaitu mu'allil menjelaskan bahwasanya dalil yang disampaikan oleh mu'arid itu pertama tertinggal dari mahkum alaihnya. Artinya hukum yang terkandung di dalam dalil mu'arid itu tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan mahkum alaihnya. Nanti akan jelas ini setelah pembahasan mu'aradah di dalam penjelasan an-naktu. Atau dalil yang disampaikan oleh mu'arid berkonsekuensi pada tasalsul, atau berkonsekuensi pada daur, atau berkonsekuensi pada tanakub, pada kontradiksi. Nah, itu yang disebut dengan an-nakdu, pembatalan, membatalkan dalil yang disampaikan oleh mu'arid. Ini cara mu'allil menjawab sanggahan dari mu'arid. Nah, an-nakdu ini disebut dengan an-nakdul ijmali. Kenapa disebut dengan an-nakdul ijmali? Karena yang ditolak adalah keseluruhan dalil, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya secara keseluruhan. Bukan muqaddimah muayyanah, bukan premis tertentu. Misalnya yang ditolak hanya misalnya muqaddimah muayyanah, muqaddimah surah saja, atau muqaddimah kubroh saja. Kalau yang ditolak itu adalah premis tertentu, misalnya hanya muqaddimah surah saja yang ditolak, atau muqaddimah kubra saja yang ditolak, maka ini disebut dengan an-naqdu tafsili. Nah, an-naqdu tafsili ini yang disebut dengan al-mana. Al-mana itu penolakan.
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nah, nama lain dari al-mana ini yaitu an-naqdut tafsili. Kenapa disebut dengan an-naqdut tafsili? Karena yang disanggah atau yang dibatalkan itu adalah premis secara khusus. Misalnya hanya muqaddimah surahnya saja. Nah, sementara an-naqdu ini, an-naqdu yang akan dibahas nanti pada bab berikutnya disebut dengan an-naqdul ijmali. Kenapa ya disebut dengan an-naqdul ijmali? Karena yang ditolak atau yang disanggah itu adalah kumpulan dalilnya, dalil secara keseluruhan, yaitu gabungan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Bukan muqaddimah kubronya secara khusus atau muqaddimah surahnya secara khusus. Nanti akan jelas ya apa yang disebut dengan an-naqdu ini. Wasayati, dan akan datang fil faslil khamisi, di dalam pasal yang kelima, mazidu idahin, apa tambahan penjelasan, lihadal wajib, bagi cara ini atau segi ini, yaitu menjawab dengan an-naqdu, dengan pembatalan. Cara menjawab yang ketiga, as-salisuh, adapun yang ketiga, ayus bitah, ialah menetapkan siapa mu'allil dakwahu, terhadap klaimnya mu'allil bidalilin akhara, dengan dalil yang lain, ghairi dalilil ladzi, selain dalil alladzi yang auradah, yang menyampaikan as-sailu, siapa sa'il, al mu'aradata, pada sanggahan, alaihi, atas alladzi, alaihi, atas alladzi. Cara yang ketiga yaitu mu'allil menyampaikan dalil lain selain dalil yang sudah disanggah oleh mu'arid. Jadi ketika misalnya ketika mu'allil menyampaikan sebuah klaim, kemudian klaim tersebut diperkuat dengan dalil. Namun kemudian klaim ini disanggah oleh mu'arid dengan mendatangkan dalil lain. Misalnya mu'arid ini menyampaikan bahwasanya klaim yang disampaikan oleh mu'allil ini keliru berdasarkan dalil yang disampaikan oleh mu'arid. Nah, karena sudah mendapatkan sanggahan dari mu'arid, maka kemudian cara mu'allil menjawabnya salah satunya yaitu dengan cara mu'allil menyampaikan dalil lain yang memperkuat klaimnya, memperkuat klaimnya. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Dan cara yang ketiga ini ada perselisihan di kalangan para ulama terkait boleh atau tidak. Namun pendapat yang kuat menyatakan bahwasanya boleh. Ya, cara yang ketiga ini boleh dilakukan. Karena dengan cara mu'allil menyampaikan dalil lain, maka klaim yang dia sampaikan berarti tambah kuat. Wa qad ikhtalafal ulama, dan telah berselisih al ulama, siapa ulama, fi hadzal wajhi, di dalam cara ini, di dalam segi ini, yaitu yang ketiga ini, cara mu'allil menjawab dengan cara yang ketiga ini. Fadhahaba, maka berpendapat kaumun, siapa satu kaum, ila annahu, bahwa sesungguhnya sya'an la yufiduh, ialah tidak memberikan faidah al mu'allilah, pada mu'allil, ayyamidah, apa bersengaja berniat siapa mu'allil ilaihi, terhadap hadzal wajah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada gunanya mu'allil menyampaikan dalil lain. Wal mukhtaru, dan adapun yang dipilih, annadzalika, ialah sesungguhnya apa hal tersebut, yaitu hadzal wajah, yufiduhu, ialah memberikan faidah apa zalikhu, terhadap mu'allil. Sebagian ulama, dan ini yang merupakan pendapat yang kuat yang dipilih, bahwasanya mendatangkan dalil lain itu bisa memperkuat klaim yang disampaikan oleh mu'allil. Artinya itu berfaedah. Dari segi faedahnya, dari segi apa? Lijawazi, karena bolehnya ayyakuna, apa ada ad-dalilu, apa dalil,
alladzi yuqimuhu, yang menegakkan terhadap dalil, al muallilu, siapa muallil, ba'dal mu'aradati, setelah mu'aradah, penyanggahan, aqwa, ialah lebih kuat, min dalilil mu'aridi, dari dalil mu'arid, orang yang menyanggah. Karena boleh jadi dalil lain yang disampaikan oleh mu'allil itu lebih kuat daripada dalil yang disampaikan oleh mu'arid. Wali anna fi dhammi hadad dalil, ini alasan kedua, dan karena sesungguhnya apa mengumpulkan atau menambahkan dalil ini al-jadidi, yang baru, wali anna fi dhammi hadad dalil jadidi ila dalilil awwali, pada dalil pertama, jam'an, apa mengumpulkan baina quwwataini, di antara dua kekuatan. Selain itu juga ketika mendatangkan dalil baru, mu'allil ini ketika mendatangkan dalil baru, dalil lain itu berarti menambah satu kekuatan lagi, berarti tambah kuat dalilnya. Wa fi dzalika, dan ialah di dalam hal tersebut, ma, adapun sesuatu, yurajjihu ma, yang mengunggulkan apa ma, huma, terhadap keduanya, hadad dalil jadid wa dalil awal, ala dalilil mu'aridih, atas dalil mu'arid, orang yang menyanggah. Dan ketika ada dua dalil, berarti tambah kuat dalil mu'allil. Dan hal ini bisa mengalahkan dalil yang disampaikan oleh mu'allil. Sehingga boleh mu'allil ini ketika menjawab sanggahan dari mu'allil itu menyampaikan dalil yang lain. Ini adalah pendapat al-mukhtar, pendapat yang dipilih oleh para ulama. Demikian cara mu'allil menjawab sanggahan dari mu'allil, dari orang yang menyanggah. Yaitu pertama, yaitu dengan cara al-mana, menolak salah satu premis yang disampaikan oleh mu'allil. Yang kedua adalah an-naktuh, membatalkan dalil yang disampaikan oleh mu'allil secara keseluruhan. Dan yang ketiga, yaitu mu'allil mendatangkan dalil baru yang memperkuat klaim yang disampaikan oleh mu'allil tersebut. Demikian penjelasan mengenai cara mu'allil menjawab sanggahan dari mu'arid atau dari sa'il. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.